Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Laqad syahidna annahu qad ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safinaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya bizallab wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Darul Ittihad yang telah memberikan nikmat pada mudahkan kita semua untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat mengabdi. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Ahad pertama di bulan Syawal atau Ahad kedua di bulan Syawal. Maka dalam momen yang berbahagia ini juga mengucapkan kepada jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum ilallahi aqrab minal a'idina wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kembali dapat melanjutkan kajian kita, kajian yang kita ambil dari salah satu karya besar ulama kita, Al-Imam Az-Zahabi, dalam kitabnya Al-Kabair, atau yang diterjemahkan dengan dosa-dosa besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ilmu kepada kita semua dan juga memudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatal muqarrabin. Allahumma akhdina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma rzuqna ikhlasal amal fi sirri wal 'alan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma amin. Jazakallahu khairan. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatiz rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair. Kita sudah menyelesaikan 10 dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Dan yang terakhir pada bulan lalu kita bahas tentang dosa besar tentang perbuatan zina.
Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa besar yang ke-11 disebutkan Imam Az-Zahabi adalah dosa besar tentang al-liwat. Insyaallah. Jadi jatuh. Jazakallah khair. Dosa besar ke-11 yaitu al-liwat. Liwat itu diterjemahkan atau dalam terjemah umumnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia homoseks, atau lebih luas lagi hubungan sejenis laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau bab sebelumnya hubungan laki-laki dengan laki-laki tapi di luar jalur yang sah yaitu perbuatan zina, maka bab setelahnya di yang 11 adalah antara hubungan sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau kita mengenal dengan lesbian, gay, atau ada lagi yang sekarang bi, seksual, dan juga transgender. Transgender tuh yang melambai-lambai. Nah, jadi biseksual itu punya kecenderungan, dia cenderung sama jenis dan juga punya kecenderungan dengan lawan jenis. Ada beberapa tahun lalu kasus konsultasi, jadi bolehkah dia sebagai seorang istri meminta untuk cerai kepada suaminya? Pasalnya apa? Ternyata setelah sekian tahun menikah, sudah punya anak. Tiba-tiba ketika dia beresin pakaian suaminya, dia menemukan kartu seluler, ya, kartu SIM card. Lalu dicek nih SIM card siapa. Begitu dicek, ditelusuri isinya, ternyata isinya adalah mengungkap hubungan perselingkuhan suaminya dengan laki-laki lain. Jadi bukan suaminya dengan perempuan lain, tapi suaminya dengan laki-laki lain. Dan ini luar biasa, shock wanita tersebut, sang istri, sehingga dia harus berjaga-jaga. Anaknya laki-laki. Kurang kencang. Oke, ini aja. Cek. Jadi anaknya laki-laki, maka sang istri ini khawatir apa yang sudah diperbuat suaminya terhadap anak laki-laki. Nah, ini beberapa tahun yang lalu, dan ternyata kasusnya tidak hanya satu ataupun dua, tapi kasusnya juga ada beberapa kasus-kasus yang lain. Nah, itu dari situ. Cek, jelas terdengar? Ikhwati man yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat luar biasa kasusnya. Ikhwati man yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hubungan antar sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kodratnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasang-pasang. Allah katakan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan semuanya, telah kami ciptakan semuanya zawjaini, berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun, agar kalian semua tadhakkarun, mengingat, berzikir. Bahkan berpasang-pasangan bukan cuma manusia, binatang juga berpasang-pasangan. Wa innahu
khalaqa zawjaini dzakara wal unsa. Dalam surat An-Najm 45, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasang-pasangan itu laki-laki dan perempuan. Bahkan keturunan atau orang tua kita, nenek moyang kita bersama Nabi Adam, Allah ciptakan pasangannya juga perempuan. Allah ciptakan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Asep, bukan. Tapi Adam dan Hawa. Bahkan kalau kita lihat, kecenderungan itu ada memang. Dalam surat Al-Imran disebutkan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantar al-ayah. Allah Subhanahu wa taala telah hiasi manusia itu dengan kecenderungannya menyukai perempuan. Menyukai lawan jenis. Cenderungannya ada, hanya jalur prosesnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum. Bahkan dalam surat Ar-Rum 21, ayat ini sering dibaca oleh para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita dalam akad nikah, dalam penyampaian akad nikah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah mengawali kalimatnya dengan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kalian, bagi kalian dari jiwa kalian pasangan-pasangannya, dan menunjukkan bahwa suami dan istri, laki dan perempuan itu juga bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang remeh-temeh, bukan hal yang biasa-biasa saja. Bahkan Allah katakan itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda dari agungnya, tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada pasang-pasangan yang disebutkan pasangan ini, kalau merujuk ke dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, nah ini yang disebutkan oleh para ulama. Wa yurja fi fahmi al-Qur'anil Karim ila lughatihi al-asliyah. Cara kita memahami Al-Quran itu mengembalikan ke bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Kata Allah, litaskunu ilaiha. Kalimatnya litaskunu. Litaskunu itu, lamnya ini menunjukkan lam yang maknanya adalah peruntukan. Taskunu asalnya adalah taskununa. Asalnya taskununa. Yang domirnya ini domir antum. Agar kalian para laki-laki taskunu, kalian ini menjadi tenang. Kepada siapa? Ilaiha. Haknya menunjukkan muannas, bukan litaskunu ilaihi. Kalau litaskunu ilaihi, maka menunjukkan bahwa agar kalian laki-laki tenang dengan laki-laki. Tapi Allah katakan litaskunu ilaiha, haknya menunjukkan kepada perempuan. Agar laki-laki itu menjadi taskunun, menjadi sakinah dengan perempuan. Jadi yang dapat menentramkan hati laki-laki adalah wanita. Yang mendapat menentramkan hati laki ketika galau, ketika gelisah, siapa? Wanita. Ketika Rasulullah SAW merasa takut dengan ketakutan yang sangat luar biasa, datang malaikat Jibril, nggak tahu apa-apa, nggak ada muqaddimahnya, nggak ada perantaranya apa-apa. Tiba-tiba datang seorang malaikat Jibril yang mewujud manusia, langsung bilang, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Nggak tahu Nabi Muhammad SAW, mana Nabi Qari, nggak bisa. Saya nggak bisa baca. Iqra, diajarin sampai diajarin baca. Takutan Nabi Muhammad SAW, pulang ke rumahnya, lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, ana Jibril, saya Jibril, takut, gelisah, datang masuk ke rumahnya, langsung dalam keadaan kekhawatiran, kehatian. Lalu apa yang diminta oleh Rasulullah SAW? Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah radhiyallahu anha
tidak langsung bertanya, kenapa? Kok datang takut? Ada apa sih sebenarnya? Ayo cerita. Enggak. Begitu merasa khawatir, maka ditenangkan dulu suaminya. Dalam banyak riwayat disebutkan, maka Aisyah menyediakan pahanya, lalu Nabi meletakkan kepalanya di atas pahanya, lalu diselimuti oleh, sampai merasa tenang, baru diminta untuk cerita. Ada apa wahai suamiku? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jalurnya sudah jelas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan jalur yang halal. Maka kenapa harus mengambil jalur yang haram? Kemudian yang berikutnya adalah bahwa pernikahan itu untuk melanjutkan keturunan. Ibnu Qudamah Al-Muqaddasi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan salah satu manfaat adanya pernikahan adalah yang pertama, beliau sebutkan, yang pertama untuk melanjutkan keturunan supaya bangsa ini nggak punah. Bangsa ini nggak punah karena ada terus keturunan-keturunannya. Perdana Menteri Jepang ketika melihat jumlah statistik bahwa angka kematian lebih besar dibandingkan atau 2 kali lipat dibandingkan angka kelahiran, maka beliau mengatakan jika kondisi terus menerus keadaan seperti ini, maka negara ini akan hilang. Negara Jepang akan hilang karena nggak ada lagi yang punya anak, nggak mau nikah gitu. Bahkan kemarin-kemarin ada aksi apa yang terkenal tuh, yang Manuel Munoz nggak mau punya anak, namanya child free ya, child free ya, yang bilang pokoknya anti punya anak, mau nikah tapi nggak mau punya anak. Jadi aneh juga. Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau misalnya tidak ada pernikahan maka nggak akan ada lagi keturunan. Maka kalau tidak ada keturunan, bahkan siapa yang mau nikah di beberapa negara itu dibayar, digaji. Kalau mau nikah, mau punya anak, dibayar, digaji. Kalau di Indonesia nggak usah dibayar, udah punya anak duluan. Nah, modelnya instan, nikah berapa bulan langsung lahir anak. Jadi kamu mesti nunggu 9 bulan langsung punya anak. Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Zahabi berkaitan dengan al-liwat ini mengatakan, qad qassallahu azza wa jalla alaina fi kitabihi al-aziz qissatan qaum Lutin fi ghairi maudhi'. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kisah Nabi Lut bukan di satu tempat tapi di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Jadi di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam surat Hud ayat 82. Dalam surat Hud 82 Allah mengatakan falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilah wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Falamma jaa amruna, maka ketika telah datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, telah datang keputusan Allah, ja'alna 'aliha safilah, kami jadikan 'aliha yang atas yang menjadi bawahnya. Ini artinya atas menjadi bawah, dijungkir balikkan bumi yang ada di bawah jadi di atas, dipontang-pantingkan. Lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijaratan min sijil, batu-batu dari neraka sijil. Mintinin tobakhun hatta sorokal ajril mandud yatlu ba'duhu ba'don. Bahkan disebutkan dalam ayat berikut kita musawwamatan inda rabbik. Jadi batu itu bukan cuma satu kali, terus-terusan, terus nggak berhenti-berhenti, dilempar oleh batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandud. Terus menerus sampai akhirnya, dan batu itu terbuat dari tanah yang terbakar. Batunya terbakar, jadi bukan batu koral biasa gitu, atau batu-batu biasa. Batunya batu yang memang panas terbakar. Dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanahnya diguncangkan, lalu di atasnya dilempar batu. Dan inilah azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kaum Nabi Lut. Terhadap kaum Nabi Lut. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW
dalam hadisnya, walihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafa ma akhafu alaikum amal qaumi Lut wa la'ana dzalika man fa'ala fi'lahum salasan. Allah kata Rasulullah SAW, yang paling aku takuti dari kalian adalah perbuatan kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Bahkan disebutkan oleh Nabi sampai 3 kali. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi. 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Allah melaknat kaumnya Nabi Lut. Sebutkan sampai 3 kali. 3 kali disebutkan bukan cuma karena 3 kali pengen diulang-ulang aja, bukan. Tapi menunjukkan ancaman yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW juga bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amalan qauma Lutin faqtulul fa'il wal maf'ul. Kata Nabi, siapa saja di antara kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, mendapati perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah yang melakukan dan juga yang menjadi objeknya. Yang melakukan dan menjadi objeknya. Cuman negara kita memang negara hukum. Negara hukum, sehingga begitu kita melihat terciduk gitu, atau apa namanya, tertangkap tangan ada yang melakukan perbuatan tersebut, mau dibunuh nanti kena delik hukum. Maka dilaporkan ke pihak yang berwajib, atau pihak RT, RW punya kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya. Kalau memang mengusirnya itu terbaik, maka usir aja dari kampung. Dibandingkan nanti azabnya terkena pada seluruh warga. Karena membiarkan perbuatan zalim itu terjadi. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu an, yanzuru a'la bina fil qaryah fayulqa minhu thumma yattabi'u bil hijarati kama fa'ala biqaumi Lutin. Kata Ibnu Abbas, kalau melihat ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka bawa dia, cari gedung yang paling tinggi, bawa dia ke atasnya di kampung di gedung tersebut, lemparkan dari atas ke bawah sambil ditimpuk dengan batu. Wa ajmal muslimuna ala anna talawut minal kabair. Dan para kaum muslimin ijma, ini ijma, enggak ada khilaf. Enggak ada khilaf. Para ulama enggak ada khilaf. Enggak ada khilaf. Cuman saya baca beberapa situs ada juga yang mengatakan bahwa ini punya kecenderungan. Ya, apa yang wajar-wajar saja katanya. Bahkan ada juga seorang pakar guru besar yang mengatakan bahwa halal perbuatan hubungan sejenis. Dalilnya dari Al-Quran. Saya pernah menyampaikan, mengatakan halal dalilnya dari Al-Quran. Karena menerjemahkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran tidak dikembalikan kepada lughati al-asliyah min ghairi takalluf wala ta'assuf. Itu kaidahnya. Memahami Al-Quran itu dengan kembalikan kepada bahasa aslinya, min ghairi takalluf wala ta'assub, jangan dipaksain, jangan juga berlebihan. Sehingga menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebutkan di sini adalah kemuliaan itu indikatornya takwa, bukan indikatornya gender, bukan. Jadi kalau ada orang punya kecenderungan menyukai gender yang sejenis, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, selagi ia bertakwa maka ia bisa menjadi insan yang mulia. Tuhan. Gimana coba Bapak menafsirkannya gitu. Jadi kalau ada laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, selagi ia bertakwa,
maka ia bisa mulia. Menafsirkan Al-Qur'annya luar biasa. Pelintir ayat Al-Quran, padahal maknanya bukan seperti itu. Ukuran ketakwaan itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah mengatakan bahwa hubungan yang sejenis itu haram dalam ayat yang lain, maka jangan berpatokan seperti itu. Ini kan takalluf wala ta'assuf. Dalam ayat lain disebutkan, atatuna dzukrana minal alami wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Apakah kalian mendatangi laki-laki kalian? Laki-laki datang ke laki-laki. Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan engkau mujawizun, melakukan perbuatan dosa terhadap apa yang Allah ciptakan dari pasangan-pasangan kalian. Bal antum qaumun adun, bahkan kalian orang-orang yang adun, orang-orang yang berlebihan. Mujawiruna minal halali ilal haram, melebihi dari yang halal kepada yang haram. Allah juga mengatakan, mengabarkan, memberikan informasi kepada kita tentang kaum Nabi Lut. Wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'is innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Dan kami selamatkan engkau wahai Lut dari satu kampung yang mereka melakukan perbuatan khaba'is, perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik, kaum yang buruk, kaum yang jelek. Ini ikhwati man yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana sikap Allah terhadap kaum Nabi Lut. Kana ismu qaryatihim Sodom. Nama desa mereka, kampung mereka adalah Sodom. Wa kana ahluha ya'malul khaba'itha allati dzakaraha Allah Subhanahu fi kitabihi. Kanu ya'tuna dzukran minal alamina fi adbarihim wa yatadaratuna fi andiyatihim ma asya'i ukhra kanu ya'malunaha minal munkarat. Kampung negeri atau negeri dari Nabi Lut dan kaumnya itu namanya Sodom. Mereka terbiasa melakukan perbuatan keji, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka mendatangi laki-laki mereka melalui dubur-dubur mereka. Mereka juga berpesta di andiyah, di klub-klub mereka, dan mereka melakukan perbuatan mungkar yang lainnya. Rawa Ibnu Abbasin, Rawa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu annahu qala, dari Ibnu Abbas diceritakan bahwa asyru hisalin min a'mali qaumi Lut, ada 10 kegiatan yang biasa dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Tasfifus sya'ri, menguraikan rambut. Jadi kalau ada laki-laki yang menguraikan rambut, hati-hati Pak. Ketemu, apa kabar? Gitu, rambutnya diuraikan, itu bahaya. Wa halul azrar, biasa mengungkapkan atau menampakkan aurat di depan sesama jenisnya. Ramyul bunduk, memanah. Kemudian hazful bil asa, kemudian bersiul, kemudian juga bermain burung merpati, kemudian memakai pakaian sampai ke tanah. Ada lagi disebutkan membuka kancing agar terlihat bulu dadanya. Kemudian mendatangi laki-laki mereka melalui duburnya. Dan wasatazidu alaiha hadhil ummah musahaqatan nisa an-nisa, maka akan ditambah lagi umat setelah umat tersebut dengan mencintai perempuan dengan perempuan. Jadi awalnya laki dengan laki-laki, lalu perempuan dengan perempuan. Datang dari Nabi SAW satu riwayat, sihaqun nisa bainahunna zina, lesbi, mencintai perempuan dengan perempuan itu masuk dalam kategori zina. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yusbihuna fi ghadabillahi wa yamsuna fi sukhtillahi.
Ada 4 kelompok yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dicambuk dengan cambuk di neraka jahanam. Qila manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Yang pertama adalah al-mutasyabihuna minarijali bin nisa. Orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabihat minan nisa birijal. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Walladzi ya'ti al-bahimah. Orang-orang yang berhubungan atau bersetubuh dengan binatang. Walladzi ya'ti dzakar yakni al-liwat. Dan orang-orang yang mendatangi laki-laki dengan laki-laki. Ini 4 yang dibenci atau yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cambuk pada hari kiamat nanti. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Nah, ini kan bisa kita lihat. Kalau kita pergi ke Thailand, itu nyaris saru, Pak. Karena yang laki-laki jadi perempuan itu lebih cantiknya bahkan sama dengan perempuan aslinya. Yang ngebedain cuma satu, Pak. Jakunnya. Jadi kalau cantik gitu kan paru luar biasa, tapi jakunnya. Suaranya bisa manggil. Lemes, lama-lama jadi kesar. Diriwayatkan, idza raqiba dzakar az-zakar ihtazza arsyar rahman khaufan min ghadabillah. Jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki, berhubungan dengan laki-laki, maka bergetarlah arsy Allah Subhanahu wa taala. Khaufan, karena takut murka Allah Subhanahu wa taala. Wa takadu samawat an taqa 'alal ardi wa tumsiku malaikatu bi atrafiha wa taqra qul huwallahu ahad ila akhiriha hatta yassakana ghadabillahi azza wa jalla. Saking getarnya hampir saja guncang runtuh arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat, para pemegang arsy Allah itu menahannya sambil mereka membaca surat Al-Ikhlas sampai murka Allah itu menjadi reda. Ini riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, namun As-Suyuti mengatakan hadzal hadis ra'ahu ala zuhri nuskhatin Ibnu Abi Syaibah bi khatil maghribi wa lam ya'rif katibahu. Nasnya ini, nuskhahnya ini diriwayatkan atas nama Ibnu Abi Syaibah dengan khat maghribi, tapi tidak diketahui siapa yang menuliskannya. Wa dzakara sanadan ila Anas. Fa dzukira sanadan ila Anas. Disebutkan juga sanadnya kepada Anas. Qala wa kataba ghairuhu alaihi. Hadza isnadun wahin layyin maudhu'. Disebutkan bahwa sanad ini sanad yang hadisnya ini enggak ketahuan, sehingga disebutkan maudhu', palsu. Ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yal'anuhumullahu ta'ala wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala laknat dan Allah tidak mau melihatnya pada hari kiamat nanti. Wa yaqul, dan Allah berfirman, udkhulun nar ma'ad-dakhilin, al-fa'il wal maf'ul yakni al-liwat. Masuklah kalian semua para pelaku homoseks untuk ke dalam neraka jahanam, baik yang melakukannya maupun yang menjadi objeknya. Takihul bahimah, orang yang berhubungan dengan binatang. Takihul wa ibnatiha, orang yang menikahi ibunya dan juga menikahi putrinya. Wa takiyu yadahu ila an yatub, dan juga orang yang melakukan onani atau masturbasi. Jadi ini itu masuk dalam 7 golongan. Orang yang melakukan liwat, homoseks, yang pelaku maupun yang jadi objek, yang berhubungan dengan binatang, atau yang menikahi ibunya dan juga anaknya. Ini juga yang berapa bulan yang lalu sempat kita baca viral ya, Bapak-bapak sekalian ya. Ini 2 in 1. Nikahin anaknya dapat juga mertuanya. Ini kan sempat viral ya. Bapak kalau pernah baca,
seorang yang dia nikahin ibunya, putrinya, dan ternyata dia juga berhubungan dengan ibunya. Gitu. Terkadang dilakukan di rumah anaknya atau mantunya yang seorang pedagang mie ayam atau bakso kalau tidak salah, datang gitu. Kadang juga dia datengin ibunya ketika memang ayah mertuanya lagi nggak ada, dan ini sempat rame. Dan yang mergokin adalah warga, ya kan? Sehingga rame kasusnya, dan ini haram hukumnya. Rawa anna qauman yahsyuruna yaumal qiyamah wa aydiyahum hibala minaz zina kanu ya'batsuna fid dunya bimudzakirihim. Disebutkan dalam sebuah riwayat ada satu kelompok yang di hari kiamat nanti mereka dalam keadaan terikat tangannya karena melakukan perbuatan zina, dan mereka juga karena perbuatan zina kanu ya'batsuna fid dunya bimudzakirihim. Mereka ketika di dunia mendatangi laki-laki mereka. Jadi mendatangi laki-laki mereka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah ila rajulin atadzakaron au imra'atan fi duburiha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada laki-laki, kepada seseorang yang mendatangi pasangannya perempuan lewat duburnya, atau mendatangi laki-laki melewat duburnya. Ini tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas sah dengan istrinya, tapi ia datangi lewat duburnya. Abu Sa'id mengatakan, saya kunu fi hadhil ummah qaumun yuqalu lahun al-lutiyun. Kata Abu Sa'id, nanti akan ada umat yang mereka melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Hum ala salasati asnafin. Ada 3 kelompok. Sinfun yanzurun, sinfun yusafihun, sinfun ya'maluna dzalikal amal al-khabith. Yang pertama yanzurun, orang yang melihat, yang memperhatikan. Sinfun yusafihun, orang yang yusafihun, menyalami. Dan yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi dibagi 3. Oleh sebab itu, maka bab melihat saja para ulama begitu waspada, begitu hati-hati. Baru babnya melihat. Sehingga Imam Adzabi mengatakan, wan nazru bisyahwat ilal mar'ah wal amrad zina. Memandang kepada perempuan dengan syahwat atau kepada remaja, laki-laki yang ganteng, klimis, memandang dengan syahwat, itu melakukan perbuatan zina. Kalau perempuan, laki-laki lihat perempuan, jelas kan, memandangnya dengan syahwat, zina. Tapi memandang laki-laki yang memang juga mungkin terlihat seperti perempuan, maka itu juga masuk kategori zina. Kategori zina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan, riwayat Bukhari dan Muslim, zinal ainu an-nazru, zinal aini an-nazru, zinal lisani an-nutqu. Zinah mata itu dengan memandang, zinah lisan itu dengan mengungkapkan, zinal yad al-batshu, zinah tangan itu dengan memegang, meraba, zinah rijli al-khati, zinah kaki itu dengan berjalan. Zinah uzun al-istima', zinahnya telinga itu dengan menyimak, mendengar. Wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yasduku dzalika wa yakzib. Ketika zina telinga itu dengan mendengar, sementara fantasinya bermain, akalnya menghayal, memikirkan sesuatu, farznya, kemaluannya membenarkan gitu. Maka kata Nabi, ininya mendengar, kemudian nafsunya bangkit, farznya, kemaluannya juga ikut membenarkan. Maka disitulah terjadi perbuatan zina. Li'adzalik balagha solihun fil a'radi anil mirdan
wa anin nazur ilaihim wa an mukhalatatihim wa mujalasatihim. Oleh sebab itu maka para ulama punya perhatian khusus terhadap an-nazru, terhadap melihat, khususnya apa? Melihat yang memang dapat menimbulkan syahwat, mau perempuan ataupun laki-laki yang memang remaja yang yang ganteng, yang bersih gitu ya. Nah, sehingga beberapa tahun yang lalu ada pernah tertangkap tangan atau tertangkap basah oleh pihak security, ada sekumpulan laki-laki yang berkumpul dalam satu forum di mana dulu ada di Kelapa Gading gitu. Dan itu laki-lakinya ganteng semua, badannya bagus-bagus, six-pack gitu ya. Nggak ada yang six man, nggak ada yang perutnya buncit, perutnya rata semua, badannya bagus semua gitu kan. Yang khawatir kalau perutnya six-pack. Nanti karena yang suka itu bukan cuma perempuan, laki-laki juga suka. Sehingga disebutkan para ulama, qala Hasan bin Zakwan, la tujalisu auladal aghniya fa inna lam suwaron kasuwaril azra fahum asyaddu fitnah minan nisa. Jangan engkau duduk dalam satu majlis bersama anak laki-laki orang kaya, karena mereka punya bentuk seperti bentuk yang mengundang gitu ya, dan mereka itu fitnahnya lebih besar dibandingkan wanita. Ba'du tabi'in mengatakan ma'ana bi akhwafi ala syabin nasik min sab'il durin minal ghulamil amrod yaqudu ilaihi. Aku paling takut dengan seorang pemuda yang memang punya klimis dan segala macam, lalu ia duduk bersama-sama kita. Wa kana yuqalu la ya'tiyanna rajulun ma amrod fi makanin wahid. Jangan, yang lainnya mengatakan jangan duduk bareng-bareng dengan mereka dalam satu majelis. Wa harrama ba'dul ulama al-khulwat mal amrod fi baitin au hanutin au hamamin qiyasan alal mar'ah. Bahkan sebagian ulama mengharamkan ketika harus berkhulwat, mabit di rumah berdua-duaan dengan laki atau dengan remaja yang tadi. Mengkiaskan haramnya khalwat dengan perempuan. Ma khala rajulun bi umratin illa kana syaitanu lisuha. Tidaklah seseorang itu dengan perempuan duduk bareng khalwat dengan perempuan kecuali setan yang ketiganya. Ini banyak penyampaian para ulama yang mengungkapkan bahwa kekhawatiran mereka sampai pada tahap melihat. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ja'a rajulun ilal Imam Ahmad, datang seseorang kepada Imam Ahmad rahimahullah, wa ma'hu sabiyyun hasanun, dan orang tersebut bersama seorang anak yang hasan, yang baik, yang penampilannya bersih gitu. Faqala al-imam ma hadza minka, siapa ini? Lalu disebutkan ibni ukhti, dia adalah anak perempuan, anak saudaraku perempuan, ponakan gitu. Lalu Imam Ahmad mengatakan, la taji'u bihi ilaina marratan ukhra, jangan bawa lagi datang kepada kami satu kali lagi. Wala tamshi mahu fi tariqin li'alla yazunnu bika man la ya'rifuka wa la ya'rifu su'an, dan jangan jalan bersamanya supaya orang yang tidak menyangka, yang enggak tahu dengan kamu, maka mereka menganggap itu adalah sesuatu yang negatif kepada kamu. Kata Imam Ahmad. Diriwayatkan anna wafdu Abdul Qais lama qadamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi amrad hasan fajlasahun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfa zuhrihi. Diriwayatkan ada utusan Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah seorang remaja yang penampilannya bersih. Maka Nabi mendudukannya di belakang punggungnya, lalu Nabi mengatakan, inna makanat fitnatu Daud alaihissalam minan nazar. Sesungguhnya fitnah Daud alaihissalam adalah dari melihatnya. An-nazru yuridu zina, yang disebut dengan nazar itu, yang melihat itu adalah zina. Dalam hadis disebutkan,
an-nazru sahmun masmumun sihamu iblis, bahwa pandangan itu bagaikan anak panah yang dilepaskan oleh iblis. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya atau ancaman dari Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku LGBT, lesbian, gay dan juga. Adapun sanksi ukubat, nah, disebutkan lagi ukubat ma amkana min nafsi ta'id. Dan Khalid bin Walid disebutkan radhiyallahu an, ia menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam suratnya ia ceritakan wajada fi ba'din nawahi rajulan yankihu fi duburihi fastasyara Abu Bakar. Disebutkan bahwa di dalam pasukannya ini ada seseorang yang menikahi laki-laki melalui duburnya. Jadi menikahi laki-laki melalui duburnya. Lalu disebutkan dalam surat itu dikirim surat tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkonsultasi kepada para sahabatnya tentang hal tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib berkomentar, inna hadza dzanbun lam ya'malhu illa ummatan wahidatan ummatan qaumilut. Bahwa sesungguhnya ini dosa, tidak ada yang melakukannya kecuali dosa kaumnya Nabi Lut. Qad a'lamanallahu bima sona bihim. Allah telah mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Ara an yahriqa bin nari. Aku memandang, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, aku memandang pelakunya itu dibakar dengan api. Maka ditulislah surat oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk membakarnya dengan api. Maka Khalid bin Walid melakukan apa yang disarankan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Qala Ali radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an berkata, "Man amkana min nafsi ta'ian hatta yankiha alqallahu alaihi syahwatan nisa wa ja'alahu syaitanu rajiman fi qabrihi ila yaumil qiyamah." Siapa saja yang punya kecenderungan kepada lawan jenis, maka Allah akan cabut syahwatnya terhadap siapa yang punya kecenderungan terhadap sejenis, Allah akan cabut syahwatnya terhadap perempuan. Dan Allah jadikan dalam kuburnya, ia akan dilempari batu sampai dengan hari kiamat. Kata Ali bin Abi Thalib. Dan umat bersepakat bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang haram dan dosa. Rawa Isa alaihissalam, Isa ibni Maryam alaihissalam. Diriwayatkan Isa ibnu Maryam berjalan. Lalu dalam perjalanannya ia bertemu dengan seorang laki-laki yang terbakar oleh api. Maka ia mengambil air, lalu disiramkan api tersebut untuk memadamkannya. Begitu disiramkan, ternyata tiba-tiba berubah. Api itu menjadi anak kecil dan orang tersebut menjadi api. Orang lagi terbakar oleh api, disiramkan apinya jadi anak kecil dan orang itu menjadi api, terbakar lagi. Sehingga terkejutlah Isa alaihissalam. Lalu ia berkata, "Ya Rabb raddahuma ila halima fid dunya." Ya Allah, balikkan dia pada keadaan dia waktu di dunia. Saya akan bertanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Akhirnya Allah hidupkan dia, lalu ditanya, apa yang menyebabkan kalian seperti ini, wahai rajul wasabi, wahai anak pemuda, laki-laki dan juga anak kecil. Lalu mereka mengatakan, ya Ruh Allah, aku waktu di dunia, kata disebutkan, aku ini orang yang tinggal bersama anak ini dan aku mencintai dia sampai akhirnya melakukan syahwat terhadap anak tersebut. Begitu melakukan syahwat, ketika aku mati dan dia pun mati, mata sobiyu siro naron yahrikuni marrotan wa asiru naron ahriku marrotan. Maka begitu wafat dua-duanya, mati dua-duanya, aku menjadi api membakar dia, terkadang dia menjadi api membakar aku. Dan beginilah azab kami sampai dengan hari kiamat tiba. Nauzubillah, summa nauzubillah. Terakhir, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Imam Az-Zahabi mengatakan yang
dapat masuk dalam kategori liwat atau sodomi kecil. Yaltahiku bil liwat ityanul mar'ati fi duburiha mimma harramahullahu ta'ala wa rasuluh. Masuk dalam kategori liwat adalah seseorang mendatangi perempuannya, istrinya lewat duburnya. Mendatangi istrinya lewat duburnya. Hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sudah mengatakan nisaukum harsul lakum fatu harsakum annasyitum. Perempuan kalian itu adalah ladang-ladang kalian, maka datangi ladang kalian sesuai dengan hati kalian. Makna datangi sesuai dengan hati, sesuai dengan keinginan kalian itu tetap dalam melalui tempat yang satu. Kaifa syi'tum muqbilina mudbirin. Dalam satu tempat. Dan sebab turunnya ayat ini adalah sesungguhnya Yahudi pada zaman Nabi SAW mereka berkata, siapa saja laki-laki yang mendatangi perempuannya lewat duburnya, maka akan lahir anaknya dalam keadaan awar. Awar itu apa? Yang sana tuh juling. Kalau ada laki-laki mendatangi perempuan dari duburnya, maka anaknya lahir dalam keadaan juling. Nabi mengatakan itu orang Yahudi mengatakan seperti itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangi sesuai dengan sesuka hati kalian, maksudnya tetap dalam lubang yang sama atau tempat yang sama, bukan dalam duburnya. Riwayat lagi mengatakan ittaqud dubura wal haidah. Waspadalah terhadap dubur dan juga haid, dalam kondisi haid. Maka diriwayatkan mal'unun man ata haidon au imratan fi duburiha. Maka terlaknatlah siapa saja yang datangi wanita sedangkan ia dalam keadaan haid atau mendatangi wanita melalui duburnya. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Tirmizi disebutkan man ata haidon au imratan fi duburiha au kahinan faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Siapa saja yang mendatangi perempuannya dalam keadaan haid atau melalui duburnya atau datang kepada seorang dukun, maka ia telah mengingkari apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis ini disamakan dengan mendatangi seorang dukun. Mendatangi seorang dukun. Wa na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa besar yang ke-11, yaitu al-liwat, homoseks, lesbian, termasuk juga transgender. Dan ini semua haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori dosa besar. Dan di akhir Imam Az-Zahabi mengingatkan kita agar bagi yang sudah menikah mendatangi istrinya melalui tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mendatangi tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan yaltaqihu bil liwat, masuk dalam kategori liwat siapa saja yang mendatangi istrinya melalui duburnya. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita menjauhi semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melindungi kita dari merasakan nikmat dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang disampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Banyak kita cukupkan pengajian kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup kajian kita. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.